warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, khususnya untuk para mahasiswa Teknik Bangunan Kapal Politeknik Negeri Madura. Dan pada video kali ini dan video-video selanjutnya akan dibahas segala hal yang berkaitan dengan apa itu lens plan dan bagaimana cara membuat sebuah lens plan. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Taufan dan saya adalah dosen di jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Negeri Madura. Sebagai informasi bahwa materi ini merupakan materi yang harus diketahui dan dikuasai oleh orang-orang yang ingin terjun di dunia perkapalan. Perkuliahan ini, capaian pembelajaran yang diinginkan adalah mahasiswa mampu merancang dan merekayasa bentuk badan kapal dalam bentuk rencana garis sesuai dengan metode ilmu perhitungan rekayasa matematika dan kaidah gambar teknik. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas ya. Ada 11, mulai dari dasar teori lens plan, kemudian diagram NSP, kurva CSA, perhitungan Simpson, koreksi volume, posisi dan koreksi LJB, kurva A per 2T, B per 2, kemudian pembuatan body plan, pembuatan half bridge plan, pembuatan sheet plan, basic nada, dan yang terakhir adalah terkait kaidah gambar teknik. Jadi apa itu lens plan ya? Lens plan terdiri dari dua kata, lens dan plan. Kata pertama artinya garis, dan kata kedua artinya rencana. Jika digabung adalah rencana garis ya. Jadi dalam dunia perkapalan, khususnya dalam hal desain kapal, ada banyak gambar desain ya. Yang pertama adalah lens plan, kemudian ada gambar RU ya, rencana umum ya, general arrangement, kemudian ada gambar konstruksi ya, kemudian ada gambar bukan kulit atau shell expansion, dan yang terakhir adalah gambar kurva hidrostatik dan buoyant. Nah, lens plan sendiri merupakan gambar yang paling awal dari suatu perencanaan bentuk badan kapal. Nah, wujud dari lens plan itu sendiri, dia terdiri atas banyak garis potongan ya, potongan secara melintang dan memanjang badan kapal. Dan yang paling utama, lens plan terdiri dari 3 gambar pokok. Yang pertama adalah gambar body plan ya, merupakan gambar potongan yang dilihat dari depan. Kemudian gambar shear plan merupakan gambar potongan memanjang yang dilihat dari samping. Kemudian ada half bridge plan, merupakan gambar potongan secara memanjang horizontal yang dilihat dari atas, seperti itu. Lens plan merupakan gambar proyeksi dari badan kapal dari bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi yang terdiri dari pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas yang ditampilkan dalam satu tampilan gambar. Pembuatan lens plan perlu diketahui istilah-istilah berikut ini. Yang pertama adalah istilah yang paling utama dan wajib diketahui dalam kapal, yaitu antara lain LOA, LWL, LPB, B, T, dan H. Nah, agar lebih jelasnya saya jelaskan melalui gambar. Oke. Jadi dimulai dari LOA ya. LOA merupakan panjang keseluruhan dari badan kapal. Ya, jadi LOA diukur dari ujung depan hingga ujung belakang suatu kapal. Itu dinamakan LOA. Kemudian selanjutnya adalah LWL. LWL merupakan panjang garis air ya. Di sini garis air saya beri tanda warna biru. Jadi LWL diukur dari
Nah, perpotongan garis air dengan haluan hingga perpotongan garis air dengan bagian buritan atau bagian belakang kapal. Itu dinamakan LWL. Selanjutnya adalah LPP. LPP diukur dari perpotongan antara haluan dan garis air, diukur dari titik perpotongan antara haluan dan garis air ke poros kemudi ya. Jadi poros kemudi ada di sini. Poros kemudi. Nah, letak poros kemudi ini disimbolkan dengan AP. Jadi AP adalah letak sumbu poros kemudi, sedangkan yang tadi perpotongan antara haluan dan garis air dinamakan FP. Oke, selanjutnya adalah B atau lebar kapal ya. Jadi lebar kapal ini diukur pada lebar kapal di bagian midsheet atau bagian paling lebar kapal. Nah, dalam pengukuran lebar kapal ini dia tidak termasuk ketebalan kulit sisinya. Jadi dia lebar tanpa kulit. Kemudian adalah T, yaitu syarat kapal, yaitu tinggi garis air pada kondisi muatan penuh ya, itu dinamakan T atau syarat. Kemudian yang terakhir adalah H merupakan tinggi kapal yang diukur dari bawah atau bagian dasar menuju ke geladak utama ya, itu dinamakan H. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah VS atau kecepatan dinas ya. Jadi untuk membuat lens plan perlu diketahui ukuran utama terlebih dahulu. Jadi tugas kali ini adalah mencari data kapal, meliputi data LPP atau LWL, kemudian lebar kapal B, syarat kapal T, tinggi kapal H, dan kecepatan dinas kapal. Nah, untuk jenis kapal yang dicari antara lain ada kapal tanker, kemudian kapal general cargo, dan kapal kontainer ya. Cukup 3 jenis kapal itu saja. Ya, kemudian data kapal yang dicari adalah kapal yang dibangun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ya. Jadi di atas 10 tahun atau lebih tua dari itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam mencari kapal bisa menggunakan referensi dari internet ya. Nah, contoh website yang saya tahu antara lain www.eship.net ya. Silakan bisa dicoba. Sebagai tambahan, masing-masing mahasiswa tidak diperkenankan memiliki data kapal yang sama. Tolong diingat-ingat ya, dalam mencari ukuran utama kapal melalui internet, yaitu menggunakan IMU number ya. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama yaitu membuka website pencarian kapal. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contoh websitenya yaitu www.eship.net. Kemudian masukkan kriteria pencarian yang tadi sudah saya paparkan ya. Jadi ada jenis kapal, tahun pembangunan, dan ukuran panjang yang ditentukan. Nah, setelah didapatkan salah satu kapalnya, diklik, kemudian akan muncul IMU number. Nah, dari situ IMU number bisa di-copy dan dipastekan di mesin pencarian Google ya. Nah, dari sana akan diketahui ukuran-ukuran utama kapal. Baik, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan pencarian data kapal melalui mesin pencarian kapal ya. Salah satunya adalah www.eship.net. Jadi di sini saya sudah membuka Eships ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak
kolom kosong. Jadi yang kita masukkan adalah yang tadi sudah saya sebutkan, adalah yang pertama jenis kapal. Di sini kita bisa kasih contoh, misalkan yang ingin kita cari adalah kapal jenis tanker. Kemudian untuk ukuran panjang ada di kolom ini ya, kita isikan misalkan panjang 100 sampai 150. Nah, untuk tahun, karena saya tadi sudah bilang 10 tahun terakhir, maka batas tahun yang paling lama adalah tahun 2010. Di sini saya beri range antara 2010 sampai tahun 2020. Jika sudah, kita cari ya, sini kita klik. Oke, maka akan muncul beberapa nama kapal tanker yang sudah beroperasi ya. Di sini ya kita pilih salah satu saja, tak perlu banyak-banyak, misalkan ini ya. Setelah kita klik, maka akan muncul data seperti ini. Yang kita perlukan hanyalah IMU number-nya. Jadi IMU number ini kita copy, kemudian kita pastekan ke mesin pencarian Google. Nah, maka akan muncul banyak sekali referensi. Nah, itu silakan bisa dicari melalui referensi-referensi berikut ini. Semoga dapat membantu. Baik. Untuk materi pertemuan pertama telah selesai, kita bersambung ke materi selanjutnya. Terima kasih.